Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sepuh, para jemaah, bapak-bapak, ibu, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini dengan banyaknya karunia Allah kepada kita, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan perintah di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadir di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah. Ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, karena tidak semua orang dimudahkan untuk melangkahkan kakinya. Bisa jadi karena hatinya masih tertutup, belum dapat hidayah, atau mungkin karena terbaring sakit atau karena usaha. Maka kita yang dimudahkan ini patutlah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita gunakan nikmat ini untuk terus beribadah, dan kita memohon keikhlasan, ketulusan, kejujuran hati dalam beribadah, sehingga itu benar-benar menjadi catatan amal kebaikan kita telah yang menerima Allah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, moga mari kita sejenak dari waktu subuh ini sampai menjelang syuruk, bismillah, memanfaatkan sedikit waktu kita untuk mengambil faedah dari ucapan-ucapan para ulama yang menjelaskan tentang firman-firman Allah Ta'ala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ambil faedahnya dari kitab Talbisul Iblis, yaitu perangkap dan tipu daya syaitan, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tujuan dari mengambil faedah dari kitab beliau, meskipun kitabnya ini panjang, bahkan sudah ada yang meringkasnya ataupun menyaringnya, salah satunya adalah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, yaitu beliau menyaringnya dalam kitab Al-Muntaqa Nafis, yaitu min kitab Talbisul Iblis. Beliau menyaring karena di situ mungkin ada riwayat ataupun hal-hal yang tidak perlu disebutkan, yaitu beliau menyaringnya, dan kita saat ini hanyalah mengambil sedikit faedah dari mungkin lautan faedah yang ada dalam kitab ini. Tujuannya adalah sebagaimana kita sebutkan, Talbisul Iblis maknanya adalah yaitu idharul batil ya ala suratul haq. Idharul batil ala suratul haq, menampakkan kebatilan ya dalam bentuk kebenaran, seolah-olah kita sedang melakukan ya kebaikan padahal itu adalah keburukan, seolah-olah kita ikhlas padahal itu adalah riya, seolah-olah itu adalah baik padahal itu salah. Inilah yang diinginkan oleh iblis dan para tentaranya, sebagaimana yang disebutkan di surat Al-A'raf yang ayat 16 dan seterusnya, yaitu Allah Ta'ala menceritakan, qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Yaitu iblis mengatakan, fa bima aghwaytani, demi karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim.
Bahkan iblis mengatakan di sini, aku benar-benar akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, kanan mereka, samping kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebaikan manusia itu bersyukur. Ya, maka di sini bisa kita ambil para sahabat Allah Taala, benar-benar iblis dan bala tentaranya ini berusaha keras untuk merusak amalan ibadah seseorang dari segala macam sisi arah. Tujuannya adalah agar mereka sesat, entah itu dengan jalan langsung atau ya pelan demi pelan atau perlahan demi perlahan. Ya, sebagaimana ucapan kalau soleh dahulu yang pernah kita nukilkan dari orang-orang soleh, launa syaitan lastarahna, seandainya syaitan itu tidur, pasti kita bisa istirahat bisa tenang beribadah, ikhlas, bisa nyaman beribadah. Tapi syaitan gak pernah tidur, selalu menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan kiri, ya, dari celah-celah pintu ghaflah, dari kemarahan kita, dari kejahilan kita, kebodohan kita, dan seterusnya. Makanya di sini adalah sebagai bentuk penjagaan diri kita agar kita selalu istiqomah, ikhlas menjadi jalan dan beramal soleh, dan jangan sampai kita sudah capek lelah beribadah, ternyata itu adalah riya, ternyata itu adalah kebatilan, ternyata itu adalah rusak pahalanya. Waliyadzubillah. Kita sampai di talbis iblis, yaitu perangkap dan tipu daya iblis dan bala tentaranya dari tipu daya perangkap syaitan kepada ahli ibadah, yang kepada ahli ibadah yang telah kita sebutkan sebelumnya dan yang kita. Di antara talbis iblis, perangkap tipu daya syaitan adalah tarkus sunnah, ya, dihias-hiasi agar meninggalkan perkara-perkara sunnah, sibuk dengan perkara yang wajib, menganggap sunnah itu tidak penting. Salat sunnah tahiyatul masjid tidak penting, ya, kemudian salat sunnah rawatib tidak penting. Yang penting kan sudah salat wajib, padahal di situ ada keutamaan yang sangat besar. Salah satunya, contohnya misalnya salat sunnah sebelum subuh saja dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat, yaitu salat 2 rakaat di waktu fajar, yaitu 2 rakaat sunnah sebelum subuh di waktu fajar, itu adalah keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru salat sunnahnya, belum lagi salat wajibnya. Ya, maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Jawzi, wa qad labasa iblisu ala qawmin fataraku katsiran min as-sunan bi waqi'atin waqa'at lahum. Itu iblis dan bala tentaranya membuat perangkap-perangkap kepada sebuah kaum sehingga mereka meninggalkan banyak sekali sunnah-sunnah dengan alasan-alasan yang mereka buat. Di antaranya kita ambil contoh di sini, faminhum man kana yatakhallafu 'an as-safil awwal wa yaqul innama irada qurbal qulub, ya, innama irada qurbal qulub atau arada qurbal qulub. Di antara mereka ini biasanya talbis iblis dan perangkap tipu syaitan, seolah kita sedang melakukan kebaikan, padahal itu adalah perangkap. Apa perangkapnya? Di antara mereka ada yang enggan untuk berdiri sholat di shaf terdepan, ya, dengan tujuannya saya menjaga hati biar nggak riak, biar nggak dikenal, oh itu si fulan selalu di shaf pertama. Ya, tujuannya adalah biar nggak riak. Padahal yang dikatakan oleh para ulama yaitu al-amal li ajli nas, ya, atau al-amal li ajli nas syirkun wa tarkul amal li ajli nas riya, yaitu engkau mengerjakan amal karena manusia itu bisa jadi syirik karena tujuannya untuk manusia, atau engkau meninggalkan amal karena takut manusia itu bisa jadi riya. Adapun ikhlas adalah engkau menyelamatkan dirimu dari keduanya ini. Amalkan sesuatu karena Allah dan jangan sampai terhalangi dalam melakukan ibadah karena nanti begini, nanti dikatakan begini, nanti dikatakan dia ini. Buang semuanya karena kita mengharapkan, yaitu keikhlasan, hanya mengharapkan ridho Allah dan pahalanya, dan juga hanya ingin dilihat oleh manusia, bukan dilihat oleh
makhluk-makhluknya. Maka bisa kita lihat di sini, di antara mereka ada yang bukan untuk berdiri sekedar di saf pertama, padahal kalau kita tahu keutamanya, ya, keutamaan duduk di saf paling depan di belakang imam itu keutamaan sangat besar, nanti akan disebutkan. Akan tapi di sini talbis iblis perangkap syaitan, alasannya mungkin baik. Saya kan ingin menghindar dari dia, biar tidak saya dia, maka saya monggo silakan di saf depan, saya di belakang saja. Ya, ini perangkap syaitan ya. Padahal keutamanya sangat besar di saf pertama, seharusnya itu rebutan. Saya. Tapi itulah, yaitu kita seolah tenang melakukan kebaikan, padahal itu kita kehilangan puluhan mungkin ya berbagai macam kebaikan. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh berikutnya, wa minhum man lam yunzil yadan ala yadihi fi shalah wa qala aqrabu an udhira bil khusyu' ma laysa fi qalbi. Ya, di antara mereka juga meninggalkan, yaitu tidak mau bersedekah ketika sholat. Tujuannya adalah aqrab an udhira bil khusyu' ma laysa fi qalbi. Kalau saya sholatnya begini, nanti dikira saya khusyuk, sehingga saya gak mau, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini termasuk sunnah Nabi ketika sholat, sehingga dia cukup begini saja. Ya, dikhawatirkan apa? Gak khusyuk sholat. Ini benar meninggalkan sunnah. Ya, padahal hal itu terjadi karena disebutkan wa hadza amrun aujabahu qillatul ilm. Padahal hal itu dilakukan karena ketidaktahuannya, kejahilannya, atau sedikit ilmunya tentang sunnah-sunnah. Karena disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah yang bahwasanya Nabi bersabda, "Lau ya'lamu an-nas ma lahum fi an-nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Ya, hadisnya Sahih dari Bukhari dan Muslim. Kalau seandainya manusia itu mengetahui, yaitu keutamaan memenuhi azan, kita dengar azan kemudian langsung berangkat, wasfafil awal dan sholat pertama, malam yajidu illa an yastahimu. Kemudian manusia tidak mendapati sholat pertama itu kecuali harus mengundi, maka mereka akan pasti kemudian akan dapat di sholat pertama. Tapi kita lihat dari kita masih longgar, silahkan. Ini adalah talbis iblis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memenuhi panggilan azan itu keutamaan yang sangat besar. Ini juga berada di sholat pertama. Maka kita sebagai bentuk keimanan kita adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal soleh. Dan itulah yang terjadi di kalangan para sahabat. Mereka tidak mempersilahkan orang lain untuk duluan. Ya, kalau urusan makanan, urusan dunia kita rebutan, tapi kenapa ini urusan akhirat yang lebih penting kita mempersilahkan? Ya, kita tidak tahu mana di antara amal kita itu yang dicatat ikhlas. Ya, mana di antara amal kita itu yang benar menjadi pemberat amal soleh kita yang mulia, kita nggak tahu. Ya, sholat kita gitu-gitu aja, zikir kita juga seperti itu aja, sedekah kita sedikit, puasa kita sedikit, sholat kita mungkin banyak yang tidak khusyuknya, sholat sunnah kita, sholat malam kita jarang, bahkan mungkin tidak pernah. Nah, terus apa yang mau kita andalkan dari amal-amal sholat kita? Yaitu amalan-amalan yang mungkin teringat tapi pahalanya besar. Di antaranya adalah bersedekah, memenuhi panggilan azan, kemudian berebut untuk berada di sholat terdepan. Yang paling baik adalah yang dekat dengan imam, kemudian sebelah kanan, sebelah kiri, dan terus sholat pertama, kemudian sholat berikutnya, dan seterusnya. Yang seperti yang kita ketahui, yaitu ketika kita sholat Jumat, maka yang terbaik adalah barisan pertama, yaitu kemudian barisan kedua, barisan ketiga, dan seterusnya. Itu hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah menganjurkan untuk berdiri di sholat pertama. Tapi talbis iblis tadi mengatakan, saya tidak mau di sholat pertama, tak khawatir dia. Padahal kita sudah tahu tadi, meninggalkan amalan karena manusia itu ria. Justru itulah ria, karena kau tidak mau duduk di sholat pertama, itulah ria, harus dilawan. Sedangkan ikhlas itu
Allah menyelamatkanmu dari dia, dari pandangan manusia, dari tujuan-tujuan manusia, sehingga engkau benar-benar ikhlas menghadap wajahnya, menghadap ridhonya, tidak peduli apakah itu dilihat manusia atau tidak. Demikian juga dalam hadis yang lain, khairu sufufil rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Ya, sebagai sof laki-laki itu adalah yang paling depan. Ya, yang paling buruk adalah yang belakangnya. Ini mau disorot nama semuanya nih. Ya, besok-besok ya, ataupun dan seterusnya, atau ya ada hal-hal yang lain yang mungkin menjadi motivasi kita. Tadi motivasinya adalah kita saat ini nggak tahu mana amalan kita yang benar-benar ikhlas diterima dan menjadi pemberat amal sholat kita. Ketika yang memisah kita nggak tahu mana yang amalan yang berat. Maka butuh kita beramal dengan keikhlasan, jaga keikhlasan kita, jangan sampai rusak karena sedikit pun yang bisa jadi karena dia tujuan-tujuan dunia ataupun ya tujuan-tujuan makhluk. Yang kemudian amal aliyat yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini adalah sunnah sebagaimana yang disebutkan dari Abu Dawud An-Nabi Zubair qala wa aliyat min sunnah, meletakkan tangan di atas tangan itu adalah sunnah. Tapi namanya tabis iblis tadi, saya nggak mau sholatnya begini, saya sholatnya begini aja. Ya khawatir nanti saya nggak khusyuk, nanti dilihat manusia seolah kalau begini itu khusyuk banget sehingga ini perangkap syaitan. Demikian juga dari Ibnu Mas'ud, karena yusalli fa wada'a yadahu yusra 'ala al-yumna wa ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Demikian juga dari riwayat Ibnu Mas'ud, ketika beliau sholat itu meletakkan ya tangan kirinya di atas atau tangan kanannya di atas tangan kiri. Ya ini adalah bagian dari sunnah. Ya maka di sini para sahabat yang Allah Taala ucapan ketika nggak mau melakukan sesuatu karena takut riya ini adalah ya perangkap syaitan. Ini bisa kita ambil di semuanya, bukan di sosok terdepan. Bisa jadi seorang saya nggak mau ke masjid, ya khawatir dia nanti disebut wah ini sukanya ke masjid, masya Allah dipuji, sehingga dia nggak kuat dengan hal itu padahal nggak ada orang yang memuji. Melihat saja kita kan nggak tahu apa yang diucapkan manusia. Lawan itu semuanya berangkat ke masjid, motivasinya adalah amal soleh. Kita baca fadhil amal, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid, kemudian kita kuatkan niat kita, ya kita satukan keikhlasan kita hanya ingin mengharap wajah Allah, maka selesai urusan. Kalaupun ada terbesit, lawan lagi, istighfar lagi, terbesit lagi, istighfar lagi, lawan lagi, dan begitu seterusnya. Sebelum sabda Nabi SAW, al-mujahid man-jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu adalah orang-orang yang melawan hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada contoh-contoh lagi. Ya, waqad qila li Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi, inna al-mubarak yaqul kadza wa kadza. Qala inna al-mubarak lam yanzil min as-sama'. Ini salah satu contoh bentuk perangkap dan tipu daya syaitan kepada manusia, kepada ahli ibadah, yaitu dia mengedepankan perkataan seorang alim daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sungguhnya Ibnu Mubarak mengatakan ini dan itu. Artinya ada sebuah permasalahan, di situ sudah ada Allah maupun Rasul, tapi ada orang lain yang mengatakan, oh ini kan sudah dikatakan oleh Ibnu Mubarak kepada begini. Apa kata Imam Ahmad? Inna Ibnu Mubarak lam yanzil minas sama'. Ibnu Mubarak itu tidak turun dari langit. Ya bahasa kita saat ini mungkin ada sebuah permasalahan yang Allah Taala jelas, wa qala Nabi SAW jelas. Tapi Ustaz mengatakan ini, guru saya mengatakan ini, Kiai Fulan mengatakan ini. Ya kita jawab saja, Ustaz tidak turun dari langit, Kiai tidak turun dari langit. Yang turun dari langit itu adalah Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tapi kita seolah ya didik budaya sehingga seolah mengikuti ucapan seorang alim. Padahal ucapan alim itu bertentangan dengan maqal Allah wa qala Rasul. Ya sehingga kalau yang bagi yadru asy'aru aw an yutrak asy'aru an yutrak asy'aru li qawli mu'adzim fi nafs, maka tidak selayaknya seseorang itu meninggalkan syariat gara-gara mengagungkan seseorang.
Kadang-kadang menghormati seseorang. Kan kata guru saya begini, kata ustaz saya begini, kata kiai saya begini. Nah, bukan kata-kata itu. Mereka tidak turun dari langit, yang turun dari langit adalah qaul Rasulullah. Fa'inna syar'an a'zam, karena syariat itu lebih mulia, lebih agung. Wal khata' fi ta'wil 'ala an-nas yajri, dan manusia wajar, yaitu bisa terjadi kesalahan. Ya, wa min al-jaiz an takuna al-ahadits lam tablughu, dan bisa jadi seorang alim itu bisa jadi dia pendapatnya berbeda karena hadisnya belum sampai. Maka kita yaitu agar beribadah yang benar-benar, jangan sampai kita tertipu dengan mengagungkan seseorang. Pokoknya yang kata ustaz itu begini pasti benar. Tidak. Kita timbang dulu. Hal qauluhu yuwafiqu yunasibu ma qala wa qala Rasul. Apakah perkataan beliau itu sesuai senada berdasarkan perkataan Allah dan Rasulnya? Jika iya, kita ikuti. Itu pun kita ikuti karena kita akhir Rasul, bukan karena mengikuti beliau. Beliau kita doakan karena sebagai wasilah petunjuk yang Allah kirim kepada kita melalui beliau. Ya. Kemudian bukanlah bahasa iblis, ini contoh yang lain bagaimana perangkap tipu dari syaitan kepada ahli ibadah. Bukanlah bahasa iblis ala ba'dil musalli fi makharijil huruf. Bisa jadi iblis membuat tipu daya perangkap kepada orang yang sholat dalam melafazkan bacaan-bacaannya. Makharijil huruf. Ya, fatarahu yaqul alhamdu wa yakhruju i'adatul kalimah an qawli ada sholat. Sehingga dia selalu mengulang alhamdu, kurang cepat, haknya alhamdu, kurang. Ya, hanya ulang terus. Padahal nggak usah takalluf, biasa saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kadang kita kurang mantap, ulang lagi sampai kapan? Ya, maka di antara mereka ada yang taratan bilang bisoalnya kita tasdidnya harus mantap. Atau sampai kadang-kadang walaupun teraitu man yakun, kata beliau al-mantubi wa yakhruju busaqahu aw yukhriju busaqahu ma'a ikhrajid dhad li quwwati tashdid. Bahkan sampai harus keluar ya percikan lidah ludahnya untuk mengatakan al-mantub ya, dan sebagainya. Makanya dalam bentuk tarbiyah iblis ya, yaitu takalluf yang berlebihan dari orang-orang yang sholat atau membaca Al-Quran sehingga harus dimantapkan, sehingga muncul was-was. Ini kalau nggak pas makhraj hurufnya nggak sah. Padahal sudah selama itu menepati makhraj huruf sudah sah. Ya, tetapi kadang kita harus melakukannya berlebihan. Ini di antara salah satu contoh tarbiyah iblis yang disebutkan oleh Muhammad. Ya, kemudian berikutnya di antara tarbiyah iblis adalah ketika sholat selalu memberikan waswas. Salah satunya adalah bacaan-bacaan tadi, ya, atau mengulang-ulang bacaan, mengulang-ulang niat yang pernah kita sebutkan. Ketika baca atau ketika sholat, tadi sudah baca Al-Fatihah belum ya? Ulangi lagi Al-Fatihah. Sudah pendek, tadi sudah baca Al-Fatihah itu belum ya? Ulangi lagi. Kapan selesainya? Ini adalah bentuk was-was. Makanya dalam hadis yang sahih dari Utsman bin Affan qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib atau khinza fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu thalatha wadful an jasadi. Ya, maka Nabi atau seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, sungguhnya syaitan telah menghalangiku antara diriku dengan sholatku dan bacaanku, sehingga membuat was-was, membuat perangkap-perangkap kepada diriku. Maka apa kata Nabi? Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itulah syaitan yang membuat perangkap-perangkap, membuat was-was tadi, sehingga kita mengulang-ulang bacaan, mengulang-ulang niat. Merasa kayaknya makhrajul saya kurang mantap, diulangi lagi, terus lagi, ainnya kurang mantap, ulangi lagi. Jadi sampai kapan nggak selesai? Jika kau merasakan hal itu, fata'awwad billahi minhu thalatha. Kalau sudah muncul hal seperti itu, segera ta'awud kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian
mengarahkan ke arah kiri dengan isyarat mudah. Ya, 3 kali. Ya, dengan begitu, fa'altu dzalika fa'adhabahu Allah. Aku pun melakukan itu apa yang dikatakan Nabi, kemudian Allah menghilangkan was-wasnya. Ya, dengan isyarat mudah nih, bukan dengan mudah, yaitu dengan memberikan isyarat ke arah kiri 3 kali, tujuannya adalah menghilangkan was-was. Dan ini bagian dari lebih sulit. Ini kalau dibiarkan, ya seseorang akan selalu dalam was-was, selalu dalam neraka. Bisa jadi dia terus mengulang-ulang, nggak pernah selesai. Ujung-ujungnya nanti capek, udah saya nggak mau sholat lagi, capek mengulang-ulang terus ya. Ya akhirnya meninggalkan. Tujuannya adalah menggiring untuk sesat, tapi pelan-pelan dicari sisi lemah kita. Inilah yang tadi kita sebutkan di surat Al-A'raf, yaitu benar-benar syaitan akan menyesatkan manusia, datang dari depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau tidak akan mendapati ya Allah, manusia itu bagi bersyukur. Ya, maka di sini kita perlu hati-hati, mau sendiri kita lihat ya potensi diri kita, kelemahannya di mana, dan kita jaga. Itu dengan terus kita hidayah kepada Allah Taala sebagai doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau tuzigh qulubana, jangan Engkau palingkan hati kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Karena kalau kita berpaling, seperti dalam surat As-Saff, ya falam azallahu ketika mereka berpaling, Allah akan memalingkan hati-hati mereka. Ketika kita berpaling dari agama, Allah pun akan palingkan hati kita menuju hal yang lain, dan ini berbahaya. Ya, ketika kita tidak waspada mawas ini, maka syaitan akan datang dengan bentuk-bentuk lain yang seolah itu benar, padahal itu adalah salah. Seolah itu adalah ikhlas, padahal itu adalah biar dan seterusnya. Kemudian contoh-contoh yang lain. Waqad dakhaltu ala ba'dil muta'abbidin wa huwa yatanaffal minha wa yajharu fil qira'ati fa qultu lahu innal jahra fil qira'ati min nahari makruh. Wa qala li ana aqrudu lahu ma'an anni bil jahri. Fa qultu lahu inna sunan la tudrak li ajli syahrika li ajli sahrika aw li ajli saharika wa mata ghalabaka an-nawm fa nam fa inna lin nafsi 'alaika haqqan. Ya, ada sebagian yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujazi di zaman beliau, yaitu ada sebagian ahli ibadah ketika sholat sunnah di siang hari itu dikeraskan bacaan. Ya, bisa jadi dia sholat di masjid atau sholat rawatib, tapi bahasanya dikeraskan. Sholat duha sendirian, sholatnya dikeraskan bacaannya. Tujuannya apa? Aqrudu annahu ma'al jahri anni bil jahri. Biar nggak ngantuk ya saya sholatnya itu saya keraskan bacaannya. Padahal mengeraskan bacaan di waktu siang hari itu makruh hukumnya. Tujuannya biar nggak ngantuk, saya keraskan bacaannya. Padahal itu menyelisih sunnah. Ya, maka dikatakan inna sunnah la tudrak li ajli sahrika. Sunnah itu jangan kau tinggalkan gara-gara kau menghindar dari ngantuk. Kalau ngantuk tidur jangan sholat. Kenapa? Fa inna lin nafsi 'alaika haqqan. Karena pada jiwamu, pada dirimu itu ada hak yang kau harus penuhi. Ya, istirahat, jangan paksakan diri. Ya, maka inilah di antara bentuk di antara bisu iblis yang mungkin secara tidak sadar kita melakukannya. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan. Contoh-contoh yang lain ini adalah contoh ahli ibadah yang mungkin yaitu dimudahkan untuk sholat malam istiqomah. Maka bersyukurlah orang-orang yang istiqomah sholat malam. Akan tadi perangkap syaitan datang. Ya, dikatakan di sini waqad labasa iblis ala jama'atin minal muta'abbidin fa aktharu min sholatil lail wa fihi min man yasruhu man yashabu kullah. Ya, wa yafrahu bi qiyamil laili sholatul duha aktharu man yafruhu bi adatil faraid. Sehingga ya, talbisnya adalah di antara mereka yang sudah rutin sholat malam, mereka bisa bangun malam sepenuhnya, ya, tapi dia lebih bangga sholat malamnya daripada sholat wajibnya. Sehingga ya, ketika sholat subuh doa, atau ketika sholat subuh ya tukna, bukan tukna, ngantuk. Atau ketika sholat subuh gak bergairah, sudah capek tenaganya, karena tadi sudah terforsir di sholat malam. Ini talbis iblis.
Ya, karena Nabi tidak seperti itu. Yaitu Nabi yang mencontohkan ya, bangun seperti malam terakhir, sholat, ya kemudian kalau ngantuk ya tidur sejenak, ya kemudian adzan bangkit lagi. Kalau ngantuk ya wudhu. Ya, maka ini ya ada sebagian yang begitu bangganya dengan sholat malamnya sehingga subuhnya keteteran. Ya, sehingga kewajiban-kewajibannya keteteran. Atau ketika pekerjaan-pekerjaannya jadi malas, anjus bihakaslah, pagi harinya jadi malas. Ya, padahal sholat malam itu rohnya, kalau itu benar-benar dilakukan, sehingga kewajibannya kepada keluarganya keteteran. Mas kerja mas, kita tidur dulu ya, biar ngantuk saja. Ya, ini di antara tanggung. Maka kita tidak menafikan amat bersyukur ya, amat beruntung orang-orang yang diusahakan atau dimudahkan sholat malam, tetapi belum waspada jangan sampai kita bangga terhadap yang sunnah tapi keteteran ya dalam mengerjakan itu. Ya, atau ada yang lain terbentuk talbis iblis adalah sebagaimana disebutkan karena orang ini ya biasanya sholat malamnya masya Allah ya tentu paginya ngantuk. Tapi apa yang dilakukan? Laqad ra'aitu syaikhan min al-muta'abbidin yuqalu lahu Husain al-Qazwaini ya yamshi kathiran min nahar fi jami' al-Mansur. Fasaltu an sababi min masyihi wa qila li alla yaman fa qultu hadha jahlun bi muqtada syar'i wal aqli. Ya, beliau menceritakan ya ada seseorang yang selalu berjalan di siang hari. Kenapa itu kok selalu jalan-jalan di siang hari? Iya, katanya biar nggak tidur. Ya, karena malamnya sudah banyak beribadah, biar paginya nggak tidur ya, atau nggak capek nggak lelah dia jalan-jalan. Nah, ini menyelisihi secara syariat dan agama. Kenapa? Tadi hadisnya kita sebutkan, Inna li nafsika 'alaika haqqan faqum wa nam. Yaitu kata Nabi SAW, yaitu sesungguhnya pada jiwamu, pada dirimu, pada jasadmu itu ada hak. Kalau capek ya tidur, kalau semangatnya bangun lagi, aku mana bangun dan tidur. Ya, sabda Nabi yang lain, alaikum hadiyan qasidan, fa innahu man yushada hadhi ya yaglibu. Maka wajib bagi kalian mengikuti petunjuk yang lurus dari Nabi SAW. Ya, tidaklah seseorang mengalahkan memperberat agamanya pasti dia akan kalah juga. Dia ngoyo ya lama-lama akan kalah juga. Tapi pelan-pelan sebagaimana sabda Nabi SAW yang lain, yaitu khairul amal indallah, afdal amal indallah, yaitu adwamuhu wa iqamah. Yang paling lurus istiqomah meskipun itu sedikit. Dan kita ya pelan-pelan sesuai dengan kondisi kita, kemampuan kita, tetap mulai berstatus. Ya, meskipun ini bukan jadi dasar ya kalau begitu nyata-nyata aja yang adanya, bukan. Tetap berusaha, yaitu berusaha pelan-pelan untuk meningkat dan seterusnya. Tetapi ketika diri kita sudah mulai lemah, tentu ya istirahat. Ada keluarga kita yang butuh nafkah, ada anak istri kita dan seterusnya. Hal ini sebagaimana yang diberikan bagaimana ketika sholat dalam keadaan ngantuk jangan dipaksa. Ya, maka harus dinalar dulu rasa ngantuknya. Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik, ya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid wa hablun mamdudun baina sabiyatain. Suatu ketika Rasulullah masuk ke sebuah masjid dan ditemukan tali yang mengucur di antara tiang seperti ini. Ada tali yang diikatkan. Tujuannya apa? Mahada qala li Zaid tusalli fa idza kasala aw fatara amsaka bihi. Itu adalah untuk seseorang yang sholat kalau dia mulai lemah dia pasang sendal atau nanti berjalan. Ya, faqala dulu lepaskan itu semuanya. Li yusalli ahadukum nasyaqahu fa idza kasala aw fatara falyaqud. Ya, hendaklah seorang itu sholat ketika dalam keadaan semangat, dalam keadaan sadar. Kalau sudah lemah atau malas atau sudah menurun, yaitu fisiknya, maka duduklah. Ya, maka istirahat dulu. Ya, tidak dipaksakan seperti itu. Ya, wa Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'isa ahadukum falyaqud hatta yadhhaba an-nawm." Jika salah seorang di antara kalian ngantuk, maka tidurlah. Ya, tidurlah ya.
Ya, sehingga nggak sholat-sholat. Maksudnya itu kalau kita sedang merasa ini kayak ngantuk harus dilawan. Ya jangan dipaksa nanti. Kenapa? Fa'innahu idza sholat wa huwa yanas. Kalau nanti dia sholat dalam keadaan ngantuk, la'allahu yastaghfir fa yashukku nafsahu. Bisa jadi ketika dia sholat dalam keadaan ngantuk, tujuannya istighfar, tapi justru malah dia mencela dirinya sendiri. Ya awalnya dia berdoa kepada Allah, justru malah mencela Allah. Dia minta ampunan kepada Allah karena tidak sadar apa yang diucapkan. Ya ini maksudnya adalah beribadah dengan yaitu al-qasd, yaitu hadiah qasidah, dengan perkenanan, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Tidak berlebihan memaksakan kehendak, tapi juga tidak meremehkan, tengah-tengah. Ya ahlul wasat. Namun secara akal, fa'inna nauma yujadil al-quwa al-nafiqah kalat bisalah. Famata dafa'ul insan ya waqtal hajat ilahi akhara fi badanihi wa aqlihi. Ya adapun secara akal, tidur sejenak itu bisa menguatkan fisik kita, karena kita mungkin lelah berkadang, ya tidur sejenak. Bagaimana caranya biar sholat berkadang semangat? Ya maka ini termasuk bagian dari penjagaan kita, karena tadi kita sebutkan syaitan itu datang dari segala macam arah, dari sisi niat masuk, dari sisi semangat kita masuk, dari sisi koflah lalai kita masuk, dari sisi emosi kita masuk, dan kita harus selalu jaga diri dan waspada. Berikutnya contoh-contoh lain dari talbis iblis kepada ahli ibadah adalah masih berkaitan dengan sholat malam, yaitu mufatlah bahasa iblis ala jama'atin min quwwamil lail. Ya sungguh ada beberapa talbis iblis kepada orang-orang yang selalu sholat malam, ya sehingga mereka katakan datu bidal kami benar, tapi siang harinya mereka cerita ke banyak orang. Baru kebetulan ada bulan, tapi caranya tipis-tipis ini. Bulan kalau mati ada tapi mati. Dia tak bilang terang-terang saya tadi bersama. Coba, ya nikmat mantap. Ini ketahuannya nggak malam ya misalnya. Tapi dia caranya nggak gitu. Yaitu bulan kalau mati ada tapi mati. Caranya adalah semalam yang saya dengar artinya tepat waktu. Benar nggak ada? Ya, sampai benar nggak? Maksudnya dengan adanya sebenarnya tepat waktu. Iya. Liyu'laman nas annahu qawliya nas annahu kana muntabihan. Tujuannya adalah biar diketahui bahwasanya pas mati ada itu dia dalam keadaan sadar, sedang dalam keadaan sholat, sehingga orang nanti berprasangka nanti sebenarnya tempat dengan bangunnya pas adanya. Ya kalau saya bangunnya kan pas akan pas akan terlambat. Jadi talbis iblis itu tidak langsung mengatakan saya tadi malam sholat malam atau saya begini bangun malam, tidak, tapi melalui perkataan-perkataan itu tujuannya adalah agar dikenal, agar menganggap seseorang itu bangun pas waktu itu dan seterusnya. Ini yang harus kita waspadai, yaitu fa'aqallu ma fiha insani wa minariya an yunqal min diwan sirri ila diwanil alaniyah falyakul maka kesimpulan dari apa yang kita contohkan tadi di antara perangkap syaitan adalah kalau tidak dijadikan amalan dunia atau pindah dari amalan yang sebenarnya sudah bagus, yaitu secara sembunyi-sembunyi, kemudian dikeluarkan dari lingkupan sembunyi-sembunyi itu menuju terang-terang, dan ini akan merusak, minimal merusak amalannya, karena amalan yang disembunyikan itu lebih baik daripada amalan yang diungkapkan terang-terangan, karena itu memicu yang membuka untuk berbuat riya. Inilah di antara talbis iblis berkat syaitan adalah tujuannya merusak amal, dibuat untuk melakukan riya. Kalau dia selamat nggak melakukan riya, tujuannya adalah biar orang tahu bahwasanya si fulan ini melakukan hal yang seharusnya ditutupi malah dibuka. Gitu. Kemudian Pak Jamil Rahimahullah Ta'ala ada juga bentuk talbis iblis dan berahli ibadah. Di antaranya adalah waqalla basa'al akhri infarhu fil masajid sholati wa ta'bud.
di antara bentuk talbis iblis, sekali lagi talbis ini adalah izhar batin ala suratil haq, menampakkan kebatilan yang seolah adalah benar. Apa bentuknya? Yaitu seseorang dia selalu sholat di masjid, menyendiri di masjid, sehingga dikenal si fulan itu mana sekolah masjid, ya mana sekolah masjid, jam segini masjid, ya maka fa'ulifu bila sehingga dikenal, ya istama ilaihi nas, maka manusia orang-orang sudah paham, ya dia pokoknya kalau sholat di situ, mau sholat wajib, sholat sunnah, semuanya di situ. Ini bagian dari ya talbis iblis. Kenapa? Ya kata Nabi SAW, inna afdala sholatil mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah. Sebenarnya sholat yang paling baik, paling afdal bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Ya maka tidak semua yang sholat sunnah itu dilakukan masjid. Maka Nabi mengatakan afdalus sholat, ya sebaik-baik sholat bagi seseorang itu di rumahnya, kecuali kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib bagaimana? Ya sesekali di sini, sesekali di rumah, itu kita amalkan. Ya tujuannya adalah jangan sampai ya seperti disebutkan di sini, dia selalu saja di masjid sehingga dikenal oleh orang si fulan penunggu masjid misalnya. Ya dan seterusnya. Meskipun kalau kita selama dari itu tidak apa, tetapi di sini kita sebutkan yaitu petunjuk-petunjuk Nabi SAW sebagai sabda beliau SAW, inna afdhalas sholati al-mar'i fi baiti. Semuanya sholat yang paling mulia bagi seseorang, paling afdal adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib bagi laki-laki, ya tentu di masjid. Ya. Kemudian berikutnya, wa kana Ali bin Abdul Qais yaqra an yarahu yusalli wa kana la yantaqilu la yatanafalu fil masjid. Ini contoh amalan-amalan para saleh dahulu, yaitu mereka tidak suka kalau sholat itu dilihat orang. Dan beliau ketika sholat sunnah itu tidak di masjid, tapi di rumahnya. Ya maka inilah sebagaimana isyarat dan penjelasan yang dari hadis-hadis dan juga ucapan para ulama, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, sepi. Maksudnya nggak dibuat sholat sunnah, nggak ada bacaan Al-Qur'annya, sehingga seperti kuburan. Karena kuburan itu nggak boleh sholat di sana, nggak boleh dibacakan Al-Qur'an. Ya ini harus kita hidupkan di rumah-rumah kita. Sebenarnya contoh dari Nabi SAW, beliau sholat sunnah di rumah. Kalaupun kita mungkin kita waktunya di masjid mepet-mepet, ya silahkan, tidak mengapa sholat di masjid. Tapi tujuannya tadi kita mengamalkan sunnah Nabi SAW dan juga menghindarkan diri dari tadi kalau memang masuk bagian dari bab talbis ini. Ya kemudian berikutnya waqad labasa ala qaumin min al-ta'bidin wa kanu yaqulun wan nasu hawla, atau dia pura-pura menangis, ya tujuannya agar dikenal orang yang ketika membaca ketika sholat yaitu dikenal dengan tangisannya. Ini juga waliyullah. Ya terakhir di antara juga talbis iblis adalah mereka sholat malam, ya siangnya sholat, tapi dia tidak pernah memperbaiki aib batin, tidak pernah memperbaiki aib-aib kekurangan yang ada pada batin mereka, tidak pernah mengecek makanan mereka. Ya sehingga sibuk dengan hal-hal yang seperti disebutkan tadi, sholat sunnah pagi siang malam, tetapi batinnya dia cacat ataupun rusak, dia tidak sadar. Makanannya dari sesuatu yang haram tidak sadar. Jadi dia adalah talbis iblis. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Mohon sholat. Jika ada benarnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada sesuatu yang saya pribadi, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah meluruskan niat-niat kita, membersihkan hati-hati kita dari penyakit riya, penyakit sum'ah, dan memberikan hidayah kepada kita untuk istiqomah mawas diri dari godaan-godaan syaitan. Dan kita memohon taufik hidayah, kemudian diberikan kekuatan istiqomah hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Amin. Ya mungkin itu, mungkin jika ada yang tanyakan atau kurang jelas, ya mungkin jika ada yang ditanyakan, jika cukup, maka kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.